Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Elisa dari kelas manajemen 18G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas individu mata kuliah psikologi bisnis yang diampu oleh Ibu Desi Triadinda SEMM yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Manajemen sumber daya manusia bukanlah sesuatu yang baru dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi. Karyawan merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan yang menempati posisi atau unsur penting dalam sumber daya lainnya. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan perusahaan, maka perusahaan sudah seharusnya mengolah sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. Karena sumber daya manusia mempunyai andil yang besar dalam keberhasilan perusahaan. Dalam keberhasilan meningkatkan motivasi kinerja karyawan, tentu tidak mudah dilakukan oleh perusahaan. Sangat dibutuhkan ketajaman analisis aspek kemanusiaan, ketepatan konsep, dan adanya kerjasama yang berkesinambungan antara perusahaan dengan karyawan. Perusahaan yang bisa menerapkan sikap terbuka, memberikan hak-hak dan kewajiban karyawan, maka tidak menutup kemungkinan karyawan akan terpuaskan dan mampu memunculkan motivasi terhadap karyawan untuk bekerja. Karyawan akan dapat bekerja dengan baik dalam menghasilkan suatu produk apabila seorang karyawan memiliki minat dan semangat terhadap pekerjaan tersebut. Minat dan semangat bisa tumbuh apabila perusahaan selalu membimbing, membina, dan merawatnya dengan wajar, sesuai dengan asas-asas kemanusiaan serta selalu menghargai sebagai pelaksana dari perusahaan. Pengertian motivasi. Motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau arahan, sumber daya dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang Anda inginkan. Sedangkan menurut Cukuma dan Obivina tahun 2014, motivasi adalah proses membangkitkan perilaku, mempertahankan kemajuan perilaku, dan menyalurkan perilaku tindakan yang spesifik. Dengan demikian, motif kebutuhan keinginan mendorong karyawan untuk bertindak. Teori kebutuhan Maslow yaitu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan fisik atau fisiologis, yaitu yang harus dipenuhi karyawan suatu perusahaan adalah upah. Karyawan mencari pekerjaan pada sebuah perusahaan, pastilah gaji atau upah yang akan menjadi alasan utama. Yang kedua itu ada rasa aman bagi karyawan, seperti lingkungan kerja yang aman, bersih, dan lebih jauh lagi terdapat jaminan pasca pensiun sehingga merasa aman secara finansial. Yang ketiga itu ada sosial, yaitu teori kebutuhan Maslow pada kasus ini menyatakan bahwa karyawan memenuhi kebutuhan ini dengan menjalin persahabatan dengan rekan sekerja, satu tim, dan interaksi antara atasan dan bawahan. Yang keempat itu ada penghargaan, yaitu kondisi karyawan pada pemenuhan kebutuhan. Penghargaan ini adalah terkait dengan jabatan yang lebih tinggi. Posisi tertentu akan membuat karyawan merasa dirinya dihargai, disegani, dan dihormati. Yang kelima itu ada aktualisasi diri. Pekerjaan menantang yang dipilih oleh karyawan di dalam perusahaan merupakan kebutuhan aktualisasi diri. Melalui pemilihan pekerjaan yang dianggap sebuah tantangan, maka kemampuan karyawan akan meningkat. Pengertian kepuasan kerja. Menurut Wexley dan Yuki dalam Wilson Bangun mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Bermacam-macam sikap seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan. Faktor-faktor kepuasan kerja ada 2, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yaitu faktor yang berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri seperti harapan dan kebutuhan individu tersebut. Yang kedua itu ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari luar diri karyawan, antara lain kebijakan perusahaan, kondisi fisik lingkungan kerja, interaksi dengan karyawan lain, sistem penggajian, dan sebagainya. Indikator kepuasan kerja menurut RIPAI tahun 2009. Yang pertama itu ada isi pekerjaan. Karyawan akan merasa puas bila tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan belajar dan menerima tanggung jawab. Yang kedua itu ada supervisi, yaitu adanya perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja, akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga itu ada organisasi dan manajemen, yaitu mampu memberikan situasi kerja yang stabil untuk memberikan kepuasan kerja kepada karyawan.
Yang keempat yaitu ada kesempatan untuk maju, yaitu adanya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama bekerja akan memberikan kepuasan pada karyawan terhadap pekerjaannya. Yang kelima itu ada gaji atau insentif, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja, apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. Yang keenam yaitu ada rekan kerja, yaitu hubungan yang dirasa saling mendukung dan saling memperhatikan antara rekan kerja yang akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan hangat sehingga menimbulkan kepuasan kerja karyawan yang baik. Yang ketujuh itu ada kondisi pekerjaan, yaitu kondisi yang mendukung tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan sifat tugas yang harus diselesaikannya. Tadi kasus, PT XXX merupakan perusahaan yang cukup besar dan memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak. Maka dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, tentu saja perusahaan sangat bergantung pada kinerja para karyawan agar perusahaan tetap survive. Motivasi adalah faktor pendorong seseorang yang menimbulkan semangat kerja karyawan. Karyawan yang termotivasi dengan baik akan mengalami tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan pada PT XXX mengatakan bahwa mereka puas terhadap pekerjaan mereka. Mereka termotivasi karena muncul dalam diri mereka masing-masing untuk bekerja setiap harinya karena kondisi lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan bersih akan meningkatkan semangat kerja. Mereka mengatakan bahwa sudah merasa cocok dan kompak dengan timnya. Walaupun pekerjaan terasa berat jika dilakukan secara bersama-sama, maka berat dan kerasnya pekerjaan tidak menjadi masalah dan mereka menikmatinya. PT XXX juga menerapkan sistem target dan selalu memberikan reward bagi tim yang mampu memenuhi atau melebihi target yang sudah ditetapkan. Dan perusahaan juga selalu menunjuk karyawan yang terbaik atau teladan secara periodik berdasarkan kriteria khusus. Diberikan penghargaan seperti piagam, piala, uang, dan lain-lain, sehingga para karyawan lain merasa termotivasi untuk berprestasi dan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada karyawan, bahwa karyawan tersebut menyatakan bahwa motivasi kerja yang dimiliki karyawan cukup tinggi karena PT XXX menjadikan karyawan sebagai aset atau bagian dari hasil perusahaan dan bukan hanya dijadikan sebagai alat produksi, sehingga hal tersebut menjadikan motivasi kepada karyawan. Beberapa pernyataan dari karyawan bahwa mereka sudah sangat nyaman bekerja di PT XXX ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.